semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang menimbulkan patahan atau sesar, lipatan, dan dislokasi lapisan batuan kulit bumi. Patahan atau sesar dan dislokasi batuan kulit bumi dapat membentuk graben atau sleng dan horst. Lipatan batuan kulit bumi juga dapat membentuk punggung lipatan atau antiklinal, lembah lipatan atau sinklinal, dan depresi serta elevasi. Tenaga tektonik ini menyebabkan lapisan batuan kulit bumi bergerak naik atau turun. Nah, tektonisme membentuk kenampakan muka bumi seperti gunung, dataran tinggi, serta lipatan dan retakan batuan kulit bumi. Proses pembentukan kenampakan muka bumi tersebut dikenal dengan diastropisme. Tenaga tektonik dapat dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Yang pertama, gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik berlangsung sangat lambat dan meliputi wilayah yang sangat luas. Gerak epirogenetik ini dibedakan menjadi epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Gerak epirogenetik positif terjadi apabila permukaan daratan bergerak turun sehingga seolah-olah permukaan laut naik. Misalnya, turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai ke Pulau Banda dan pantai Skandinavia, turunnya lembah Sungai Kongo sampai 2000 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan gerak epirogenetik negatif adalah gerak naiknya suatu daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut turun. Adapun contohnya yaitu naiknya Pulau Timur dan Pulau Buton, naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika, dan naiknya Pulau Simalowee bagian utara saat gempa di Aceh pada bulan Desember 2014. Yang kedua, gerak orogenetik. Gerak orogenetik ini berlangsung cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Gerak orogenetik menghasilkan lipatan dan patahan. Yang pertama, lipatan. Lapisan batuan kulit bumi dapat melipat. Lipatan ini disebabkan oleh tekanan yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu cukup lama. Tekanan dari dalam bumi menyebabkan lapisan batuan kulit bumi mengerut atau melipat, sehingga membentuk pegunungan. Bagian puncak atau punggung lipatan disebut antiklinal dan bagian lembah lipatan disebut sinklinal. Nah, berikut ini merupakan beberapa bentuk lipatan batuan kulit bumi. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menutup, serta sesar sungkup. Yang kedua, patahan. Batuan kulit bumi dapat mengalami patahan apabila tenaga dalam bumi mengalami peregangan atau tarikan sangat kuat dan berlangsung singkat. Bagian permukaan bumi yang patah dan turun disebut graben atau sleng. Sedangkan bagian permukaan bumi yang patah dan terangkat disebut horst. Nah, lipatan dan patahan batuan sering tidak terlihat jelas di permukaan bumi. Lalu, bagaimana kita dapat mengenali adanya lipatan dan patahan? Kita dapat mengenali tanda-tandanya dengan mengamati perubahan kedudukan perlapisan batuan sedimen. Perlapisan batuan yang seharusnya mendatar bisa menjadi miring atau melengkung sehingga permukaan bumi tampak bergelombang atau berbukit. Pengaruh tektonisme berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, dampak positif, yaitu naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbukanya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan perak. Dan dampak negatifnya yaitu dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai tektonisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!